Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan. Teman-teman, kita akan membahas buku IPAS kelas 6 penerbit Erlangga Kurikulum Merdeka ini ya. Kali ini kita mau bahas IPAS bab 2, ayo berlatih, yang ada di halaman 26 ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nomor 1, lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Pertanyaan A, jantung merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah ya. Jawabannya jantung itu untuk memompa darah. Lalu yang B, bagian jantung yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh adalah bilik kiri ya. Kelihatan ya. Yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah bilik kiri. Lalu yang C, sel darah mengalir dalam pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah itu seperti selang dan sel-sel darah itu mengalir di dalamnya. Sel darah merah disebut juga eritrosit ya. Lalu yang E, sel darah putih berfungsi untuk membasmi kuman dan menghasilkan antibodi. Lalu F, berdasarkan arah alirannya pembuluh darah dibedakan menjadi dua macam, yaitu arteri dan vena ya. Yang G, gas yang diangkut oleh darah dari paru-paru adalah oksigen. Lalu darah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh arteri. Pertanyaan I, komponen darah yang bertugas membekukan darah adalah keping darah atau trombosit ya. Lalu J, sari-sari makanan dan hormon diangkut oleh plasma darah. Kita lanjut yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar. Pertanyaan A, manakah yang merupakan sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah? Tuliskan fungsinya masing-masing. Jadi yang A ini adalah sel darah merah, lalu yang B adalah sel darah putih, dan C adalah keping darah. Fungsinya masing-masing ini adalah ya, sel darah merah tadi yang A ya, fungsinya untuk mengangkut oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, dan sari-sari makanan. Lalu sel darah putih itu yang B, fungsinya membasmi kuman dan membentuk antibodi. Lalu keping darah itu adalah gambar C, fungsinya adalah untuk membekukan darah. Lalu pertanyaan B, menurutmu apa yang akan terjadi jika kekurangan bagian A? Berarti bagian sel darah merah ya. Dan yang C, menurutmu apa yang terjadi jika tubuh kekurangan bagian B? Berarti kekurangan sel darah putih. Dan menurutmu apa yang akan terjadi jika tubuh kekurangan bagian C? Berarti kekurangan keping darah ya. Jadi kalau yang jawaban B ya, yang bagian B, apa akibatnya jika tubuh kekurangan sel darah merah? Organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga menjadi pucat dan mudah lelah ya, atau terkena penyakit anemia. Lalu yang C, apa akibatnya jika kekurangan sel darah putih? Akibatnya adalah mudah terserang penyakit, karena sel darah putih itu dia membasmi kuman ya. Jadi kalau sel darah putihnya kurang, jadi mudah terserang penyakit. Lalu yang D, jika kekurangan trombosit atau keping darah, maka akan kesulitan penyembuhan luka atau bisa juga terjadi pendarahan ya. Nomor 3, buatlah skema peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada kolom berikut. Skema peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jadi untuk peredaran darah besar itu dimulai dari jantung atau bilik kiri ya, mulai dari bilik kirinya menuju aorta, lalu menuju arteri, menuju kapiler seluruh tubuh, lalu menuju vena atas dan bawah, dan balik lagi ke jantung sebagian serambi kanan ya. Sedangkan untuk peredaran darah kecil dimulai dari jantung bilik kanan menuju ke arteri paru-paru, lalu menuju ke paru-paru, lalu menuju ke vena paru-paru, lalu balik lagi ke jantung bagian serambi kiri ya.
Oke, itu skema peredaran darah dan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru. Intinya itu ya, teman-teman. Oke, udah selesai pembahasan kita. Ayo berlatih halaman 26 bab 2 ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.